semuanya. Tadi suaranya. Siap? Siap. Ayo Pak, musik. Pada saat ini kita berada di sini berkumpul memuji Tuhan dalam rangka memperingati apa? Paskah. Ya, Paskah. Biasanya Paskah itu identik dengan apa ya? Telur. Ya, telur. Nah, pada saat ini saya waktunya 10 menit aja ya, nanti biar ada acaranya yang agak lama, nanti ada lomba menghias telur, jadi biar tidak terlalu lama. 10 menit ya, kembali 10 menit atau setengah jam, 1 jam ya, makasih. Oke, Paskah ya, Paskah adalah kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nggih, betul? Iya, jadi kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus adalah manusia yang sempurna. Tuhan Yesus adalah manusia yang termulia. Ya. Tuhan Yesus adalah manusia yang termulia. Tuhan Yesus adalah manusia yang sempurna. Tuhan Yesus itu sebenarnya sama dengan kita, manusia. Bedanya apa coba? Ya. Coba sekarang HP-nya semua ditaruh. Saya nggak ingin apa ya, tidak semua mendengar firman Tuhan. Jadi jangan mengabaikan firman Tuhan. Jadi semua HP taruh, kita akan bersama-sama mendengarkan firman. Ya, coba. Tadi pertanyaan apa? Apa bedanya kita dengan Tuhan Yesus? Coba. Siapa yang tahu? Kalau banyak Tuhan Yesus laki-lakinya perempuan, betul? Apa bedanya? Ayo, siapa yang tahu apa bedanya Tuhan Yesus dengan kita? Ada yang bareng tahu nggak? Apa bedanya? Nggak tahu. Berarti sama, Tuhan Yesus dengan kita sama. Lah beda-bedanya apa? Apa bedanya? Ya, kalau Tuhan Yesus tidak berdosa, tetapi kita berdosa. Nah, bedanya itu. Jadi Tuhan Yesus itu tidak berdosa, tetapi kita semua
semua anak manusia itu berdosa. Makanya Tuhan Bapa Allah kita mengutus anaknya, ya. Karena apa? Ya. Kalau mengapa kok Allah mengutus anaknya datang ke dunia? Siapa yang tahu? Dari Mbak Leoni, mengapa Allah mengutus Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia? Ada yang lain? Kenapa? Ada yang tahu? Dari belakang mungkin bapak-bapak ibu-ibu, mengapa kok Allah mengutus anaknya, mengutus Tuhan Yesus ke dunia? Kenapa? Karena Allah mengasihi. Betul, ya Pak Wahyu, betul. Karena Allah mengasihi kita, ya. Karena Allah mengasihi semua manusia, ya. Ya, mengapa kok Yesus disebut anak Allah? Ya, mengapa kok Yesus disebut anak Allah? Karena Yesus itu datang dari Allah. Tuhan Yesus itu keluar dari Allah. Misalnya Mas Pasca ini disebut anaknya Mbak Utami, ya. Mengapa kok disebut anaknya Utami? Mengapa Mas Adi? Ya, karena lahir dari Mbak Utami. Gak mungkin Mas Pasca disebut anaknya Bunda Nina. Ya enggak, Pak? Karena tidak lahir dari Bunda Nina. Nah, Tuhan Yesus juga seperti itu. Mengapa disebut anak Allah? Karena keluar dari Allah. Kalau Tuhan Yesus katakan, aku datang dan keluar dari Allah, makanya disebut anak Allah, ya. Makanya ada anak Allah, kemudian disebut anak bukan karena Allah punya anak dalam arti secara biologi, tidak, ya. Misalnya anak Medan, siapa yang sini anak Medan? Tidak ada. Anak Solo, ya kita semua anak Solo, anak Bendali, kecuali Pak Kris. Pak Kris ini Puja Kusuma. Artinya apa? Puja Kusuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Ya, putra Jawa kelahiran Sumatera, Puja Kusuma. Nah, jadi Pak Kris berasal dari Sumatera, ya, karena maka Pak Kris disebut anak Sumatera, anak Lampung, karena dia datang dari Lampung. Nah, jadi mengapa kok Tuhan Yesus datang ke dunia? Karena Allah, ya, karena Allah begitu mengasihi kita. Nah, sehingga orang yang mengasihi itu pasti ingin dekat dengan orang yang dikasihi. Benar nggak? Coba sekarang siapa yang tidak mengasihi bapak ibunya? Mbak Caca mengasihi ayah ibu? Tidak. Oh, tidak Pak Joko. Mbak Caca tidak mengasihi nggak Mbak Caca? Oh, mengasihi, mantap, ya. Ya, jadi kalau mengasihi Pak Joko pasti mengasihi Mbak Caca. Kira-kira ingin dekat nggak dengan anaknya? Ingin selalu dekat nggak dengan anaknya? Enggak. Dia Pak Joko, Pak Joko ini tak jadi. Oh juga, Bu, kira-kira ingin dekat nggak dengan anaknya? Ingin dekat dengan anaknya, pasti ingin dekat anaknya. Nah, kalau Tuhan Allah Bapa kita mengasihi manusia, pasti juga ingin dekat dengan anaknya. Benar nggak? Benar gitu kan? Tetapi masalahnya Tuhan Allah tidak bisa dekat dengan manusia. Kenapa? Karena apa? Karena dosa. Tuhan Allah tidak bisa bergaul dengan dosa. Manusia tidak bisa bersatu dengan Allah, tidak bisa berhubungan dengan Allah karena dosa. Ya, jadi tidak. Contohnya gini. Contohnya kalau misalnya aku dihukum, ya, dimasukkan ke penjara, dan Leon itu mengasihi aku, Pak, aku mengasihi bapakku, aku pengen juga di penjara. Bisa nggak? Gak bisa. Yang di penjara cuma ayah saja, bapaknya saja. Tetapi Leoni gak bisa. Walaupun Leoni mengasihi saya, tapi tidak bisa. Nah, demikian juga Allah Bapa dengan umatnya manusia tidak bisa bersatu, tidak bisa berhubungan, tidak bisa berdekatan karena dosa. Nah, oleh karena itu perlu dosa ini dibereskan, perlu
biar apa? Biar diselesaikan, ya, di apa? Perlu ditebus. Nah, kalau dulu di dalam perjanjian lama untuk menebus dosa orang menyembelih hewan untuk menebus dosanya. Nah, pada zaman anugerah ini ada karya Tuhan Yesus yang luar biasa, karya yang terbaik, karya yang terindah adalah ketika Tuhan Yesus itu mati di kayu salib, ya, mati di kayu salib. Sehingga, nah, ini menjadi karya yang indah. Sebenarnya banyak karya Tuhan sudah luar biasa, ya, mujizat Tuhan luar biasa. Coba sekarang dari Mas Tian, mujizat Tuhan apa Mas? Banyak sekali kan mujizatnya, menyembuhkan orang sakit badai. Membangkitkan orang mati, menebus dosa kita, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh. Betul. Wah, saya yakin Mbak Tae yang diucapkan Mbak Liona tadi apa? Oh, nggak dengar loh. Apa? Ya, mengubah air menjadi anggur bahkan. Ya, saya nggak tahu ya yang jelas atau yang kamu dengar. Oke, Mas Dani, sampai maju saja karena banyak nanti tidak terlalu. Nah, jadi nggak ada setengah jam, gue mau wes. Sudah waktunya sudah menebus dosa kita. Menebus dosa kita. Sama dengan Oh sudah. Ya, jadi apa Mas Dosi yang terakhir Mas Dosi? Tinggal 30 detik aja. Timers. Yang bukan orang yang telinganya patah. Ini sama. Ada yang telinganya patah ya. Ya, maksudnya Mas Dosi itu ketika Petrus memotong telinga pengawal Romawi. Ya, perwajin Romawi dipotong itu maksudnya dia menyembuhkan itu. Ya, jadi luar biasa Tuhan itu melakukan mujizatnya. Tetapi karya yang terbaik, karya yang terindah adalah ketika dia mati di kayu salib. Karena begitu luar biasa ketaatan Tuhan. Kalau kemarin dalam sekolah minggu itu bapak-bapak itu mereka kata, piye yang kowe ngerti sesuk kowe mati. Nah, misal Pak Joko sesuk kowe dikonyang Semarang, kowe arep dipateni, kowe arep dipiloro, kowe arep digebuki, kowe arep dipenungi, kowe mangkat ora? Kemarin contohnya Pak Joko dalam sekolah minggu itu. Ya, Pak Joko, kowe itu undangan, kowe tak kongkon yang Semarang. Karena apa Mas? Kowe arep dipenungi, kowe arep dikepuki, kowe arep dipateni, kowe arep dipokoki. Kowe mangkat ora? Wah, yo pasti jadi perintah Tuhan mangkat jadi. Ya, tapi itulah ketaatan Tuhan Yesus yang luar biasa. Jadi dia tahu penderitaannya akan seperti itu, yang luar biasa. Ya, jadi penderitaan seandainya saya disuruh seperti itu, wah mungkin mengendo ya, jadi mengendo dia apa ya, menghindar kamu mengendo itu ya, menghindar, nggak mau tetapi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sangat taat sekali, sehingga dia mau melakukan itu. Karena itu apa? Untuk menyelamatkan umat manusia, menyelamatkan manusia, untuk menebus manusia atau menebus dosa. Untuk menebus manusia dari dosa. Untuk apa dosa ditebus? Ya, untuk menebus manusia dari dosa. Jadi manusia ditebus dari si iblis, lawan si iblis untuk diselamatkan. Jadi yang diselamatkan manusianya, bukan dosanya yang diselamatkan. Ya, jadi ini ya sungguh luar biasa dari sungguh bangkit. Nah, mati di kayu salib. Nah, pada saat itu hari Jumat, kira-kira jam 3 Tuhan Yesus mati.
ketika mati kegelapan sudah kemudian terjadi gempa dan sebagainya, akhirnya semua bubar dari Bukit Golgota, semua pulang, tidak ada yang mengurus. Akhirnya ada orang yang mau mengurus yang mayat, tapi yang jenazah, tapi Tuhan Yesus tubuh Tuhan Yesus ya, mengurus tubuh Tuhan Yesus diturunkan. Siapa yang menurunkan tubuhnya Tuhan Yesus dari kayu salib? Siapa yang tahu? Dikasih hadiah Mbak. Yang tahu siapa? Ayo, siapa yang tahu? Siapa? Mbak Clara tahu? Mbak Tata tahu? Mbak Tata ya? Mbak Diandra tahu? Oh Diandra ini. Oh Mbak Diandra tahu? Siapa yang menurunkan? Siapa yang tahu? Mbak itu siapa? Ya Yusuf dari Arimatia, kalau saya dikasih hadiah. Ya sama Bapak Nikodemus ya. Jadi dia diturunkan kemudian dikuburkan di sebuah gua. Tadi sudah ceritakan Pak Kris ya, di dalam gua kemudian ditutup dengan batu. Batu itu tahu dalam film itu bunder. Beratnya minta ampun, enggak tapi 3 orang enggak kuat. Nah kemudian ibu-ibu ada tadi siapa tadi? Maria Magdalena, Maria yang lain, ada Salome ya, bukan satu kameramen itu bukan ya, tapi ada yang namanya Salome, ada Ibu Salome. Nah, mengapa kok mereka datang ke kebun pagi-pagi itu? Kenapa? Ya karena pada saat itu kan hari Paskah, hari Jumat itu menjelang Paskah, semua bubar, semua pulang ke rumah masing-masing untuk mempersiapkan Paskah. Sehingga pada saat itu di Yahudi, di sana itu kalau orang mati itu dikasih apa? Dikasih rempah-rempah. Ya, rempah-rempah tahu Mas Dandi? Rempah-rempah itu apa? Bumbon. Betul ya? Rempah-rempah itu bumbon. Kenapa Bu? Oh, wangi. Jadi rempah-rempah itu mungkin apa ya? Ya bumbon, tapi mungkin fungsinya berbeda ya. Tapi ya itu untuk wangi-wangian, untuk mengharumkan tubuh Tuhan Yesus ya. Mengharumkan tidak apa? Tubuhnya tetap busuk, tetapi tidak akan harum gitu ya. Dan dikasih rempah-rempah. Nah, pada saat itu mungkin belum sempat memberi rempah-rempah, sehingga pagi-pagi karena itu menjelang Paskah sehingga tidak sempat. Kemudian hari keduanya itu Paskah. Nah, baru hari yang ketiga itu mereka datang untuk memberi rempah-rempah kepada mayat Tuhan Yesus. Nah, pada saat itulah mereka tahu bahwasanya Tuhan Yesus tadi berarti aja ceritanya sudah dilanjutkan tadi ya. Tadi sudah Pak Kris sudah cerita kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi yang diceritain bodoh. Nah, intinya bahwasanya pada saat itu Tuhan Yesus bangkit. Ya, sudah bangkit pada hari yang ketiga. Nah, kalau dulu ada pertanyaan, katanya Tuhan Yesus itu bangkit hari yang ketiga. Ada tertulis Tuhan Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Tertulis di mana? Jawabannya. Nah, itu pertanyaan terlalu gede ya, terlalu besar untuk kita, untuk anak-anak. Nah, jadi pada saat itu ibu-ibu Maria Magdalena dijumpai. Tadi berapa malaikat yang menjumpai? 2, Mbak Clara tahu. Hadiah. Mana Mbak? Mbak tahu. Wah, kita tahu lebih aneh apa sih? Tiga sendiri, yang lainnya 2 saja. Ya, jadi ada 2 malaikat yang menemui ibu tadi. Ya, bahwanya Tuhan Yesus sudah bangkit di antara kubur. Nah, dengan kebangkitan itulah maut dikalahkan. Jadi maut tidak lagi berkuasa atas kematian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mampu mengalahkan maut, sehingga
orang yang percaya pada Tuhan Yesus akan diselamatkan karena sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus dengan kebangkitannya. Ya, oke. Demikian, sudah kelewat nih. Sudah kelewat 3 menit, nggak apa-apa. Baik, untuk mengakhiri, mari kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian Ku Menang.